teman-teman, perkenalkan nama aku Indah Ramadhani. Jadi di video ini aku bakalan jelasin tentang optimalisasi aplikasi pengolah kata. Sebelumnya aku bakalan jelasin apa itu aplikasi pengolahan kata. Aplikasi pengolahan kata atau yang disebut dengan word processor merupakan suatu software atau perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah kata yang berkaitan dengan dokumen, seperti membuat dokumen, mengedit dokumen, menyunting dokumen, memodifikasi dokumen, atau mencetak dokumen. Aplikasi pengolahan kata ini biasanya banyak digunakan untuk membuat naskah laporan, membuat artikel, membuat brosur, membuat karya tulis, surat minggat, dan lainnya. Contoh-contoh dari aplikasi pengolahan kata atau word processor ini seperti Notepad, WordPad, Google Dokumen, WordStar, serta yang banyak kita gunakan sekarang ini yaitu Microsoft Word. Nah, jadi di video ini aku bakalan bahas tentang Microsoft Word-nya. Aku bakalan kasih trik-trik dari Microsoft Word yang mungkin kalian belum tahu. Trik yang pertama itu untuk membuka aplikasi Microsoft Word-nya. Biasanya kalau kalian membuka aplikasi Microsoft Word-nya, kalian akan klik 2 kali pada icon Microsoft Word-nya. Sekarang kalian bisa membuka aplikasi ini tanpa mengklik 2 kali pada icon di desktop. Caranya kita harus setting terlebih dahulu. Kalian klik kanan pada mouse, lalu kalian bisa pilih properties, akan muncul seperti ini. Lalu shortcut key itu pada awalnya adalah 0, lalu kalian setting dengan mengklik Ctrl Alt, tekan lama, lalu pilih huruf yang kalian mau, misalnya kalian pilih huruf A, lalu setelah itu kalian pilih apply dan OK. Selanjutnya kalian bisa membuka aplikasinya tanpa mengklik 2 kali pada icon dengan langsung Ctrl Alt A, maka aplikasi Microsoft Word-nya akan terbuka dengan langsung. Trik selanjutnya yaitu memblok kata dengan double click. Jadi sebenarnya double click ini memiliki 2 fungsi. Fungsi yang pertama itu untuk memblok kata, fungsi yang kedua untuk menempatkan kursor di bagian yang kalian inginkan. Fungsi yang pertama itu untuk memblok kata seperti ini. Dengan mendouble klik pada kata yang ingin kita copy, yang akan kita blok dengan cara double klik. Dan dia akan double klik. Untuk fungsi yang selanjutnya yaitu untuk menempatkan kursor pada area yang ingin kalian ketik. Ini. Kalian bisa ketik dimanapun yang kalian mau. Trik selanjutnya yaitu dengan trik triple click. Triple click di sini berguna untuk memblok satu paragraf seperti ini. Apabila kita klik sebanyak 3 kali pada paragraf yang ingin kita blok, maka paragraf tersebut akan terblok dengan cepat sebanyak 3 kali klik. Trik selanjutnya yaitu untuk memblok satu kalimat dengan cepat. Caranya dengan menahan tombol kontrol dan kita akan mengklik pada kalimat yang ingin kita blok. Klik kontrol dengan tahan lama, lalu klik kalimat yang ingin kita blok seperti ini. Jadi trik selanjutnya yaitu cara cepat memblok area teks dengan berbentuk persegi seperti pada Microsoft Excel. Jadi biasanya kalau pada Microsoft Excel itu kita bisa copy tabelnya dengan bentuk persegi. Nah, di Microsoft Word ini juga bisa. Caranya tahan lama tombol Alt, lalu drag mouse kalian seperti ini. Lalu kita copy. Selanjutnya kita paste. Nah, enter paste akan mengikuti dengan persegi yang kita drag. Oke. Trik selanjutnya yaitu cara cepat merubah suatu kata atau kalimat dari huruf besar ke huruf kecil atau dari huruf kecil ke huruf besar tanpa mengklik caps lock. Caranya yaitu dengan Ctrl Shift A. Caranya kita blok terlebih dahulu kata yang ingin kita buat besar atau kecil hurufnya. Lalu setelah itu kita klik Ctrl Shift A seperti ini. Nah, jadi itu caranya Ctrl Shift A. Untuk trik selanjutnya yaitu untuk memperbesar atau memperkecil kata kalimat
pada tiga dokumen dengan cepat. Caranya yaitu dengan kontrol ditambah huruf awal atau juga kontrol ditambah huruf siku. Nah, yang kedua ini untuk memperbesar huruf atau angka. Pertama kita tempatkan kursornya pada kata yang ingin kita besarkan ukurannya, lalu kita klik kontrol plus itu, maka kalimat akan terbesar dengan sendiri. Selanjutnya untuk kontrol ditambah kurung awal yang seperti ini dengan kontrol ditambah kurung siku yang seperti ini. Yang kedua ini untuk memperkecil huruf seperti ini, kontrol kurung siku. Nah, jadi untuk memperbesar ukuran kontrol siku yang kanan, untuk memperkecil ukuran dengan kontrol siku yang sebelah kiri. Cara selanjutnya yaitu cara cepat membuat subscript dengan kontrol plus. Subscript dengan kontrol plus. Jadi subscript di sini seperti pada kalimat H2O. Nah, H2O, jadi kita angka 2 ini akan kita buat jadi di bawah dengan kontrol tambah seperti ini, atau dengan cara pengetikkan juga bisa H lalu kontrol plus 2 dan kembalikan ke bentuk semula juga dengan kontrol plus O. Selanjutnya yaitu trik superscript. Superscript ini dengan kontrol shift plus. Ini yaitu untuk membuat teks menjadi pangkat atau kuadrat. Misalnya kita membuat 5000 kuadrat angka 2 nya ini kita kontrol shift plus seperti ini, atau untuk mengembalikannya ke bentuk normal juga kontrol shift plus, atau dengan cara pengetikannya misalnya kita buat 10 pangkat 5 10 kontrol shift plus lalu kita klik 5. Untuk mengembalikannya juga dengan kontrol shift plus. Nah, untuk klik selanjutnya yaitu dengan copy paste dari website. Terkadang kita kalau misalnya copy dari website itu formatnya tidak sesuai dengan di Microsoft Word. Jadi caranya itu dengan kontrol spacebar. Nah, misalnya kita mengcopy dari suatu website, kita copy lalu kita paste dengan kontrol V. Nah, seperti ini dia formatnya sesuai dengan yang ada di website, tidak sesuai dengan yang ada di Microsoft Word. Jadi pertama kita blok dulu, lalu setelah itu kontrol spacebar. Nah, maka akan langsung seperti ini formatnya, sesuai dengan format yang kalian buat di Microsoft Word kalian. Oke, trik selanjutnya yaitu menampilkan kalkulator di Microsoft Word. Tidak hanya Microsoft Excel saja yang bisa memiliki kalkulator, jadi Microsoft Word ini juga bisa. Caranya, yang pertama kita klik File, lalu pada pilihan Option. Setelah itu tampil seperti ini, maka selanjutnya kita cari dan klik yang Quick Access Toolbar. Lalu pada kotak Choose Command ini kita pilih yang All Commands. Setelah itu kita cari yang kalkulator seperti ini, lalu kita klik Add. Selanjutnya setelah sudah berada di kotak sebelah kanan, kita pilih OK, dan dia sudah muncul di icon kalkulatornya, sudah ada pada Quick Access Toolbar. Selanjutnya untuk melakukan perhitungan dengan kalkulator ini, misalnya kita tulis angka 5000 ditambah 3000 dikali dengan 100. Caranya kita belok dulu, lalu kita klik icon kalkulatornya, maka hasilnya akan muncul di sini. Nah, untuk trik selanjutnya yaitu mengulang aktivitas atau perintah yang kalian buat lain kali dengan F4. Jadi misalnya kalian tulis Microsoft Word.com. Setelah ini kalian klik kursor kalian di mana aja, lalu kalian F4 seperti ini. Nah, maka dia akan mengulang perintah kalian yang terakhir kali kalian buat. Lalu untuk contoh lainnya dengan F4 ini, misalnya kalian memblok suatu paragraf dengan warna merah, maka untuk pada selanjutnya di paragraf selanjutnya kalian bisa klik F4 seperti ini, maka
dia akan otomatis mengulang perintah kalian sebelumnya. Untuk trik selanjutnya yaitu membuat tabel dengan cepat. Caranya yaitu dengan tanda tambah dan kurang. Pertamanya pada awalnya kita tulis dulu, kita ketik dulu dengan tanda tambah, lalu tanda kurang, selanjutnya kurang seperti itu, dan titik akhir juga harus dengan menggunakan tanda tambah. Lalu kita klik enter, maka akan langsung jadi seperti ini. Untuk menambah jumlah kolomnya, jumlah barisnya kita bisa klik enter langsung saja di sini. Lalu untuk lalu pada tabel ini juga bisa sesuai dengan ukuran yang kita mau, seperti ini bisa. Lalu juga diakhiri dengan tanda tambah, klik enter. Lalu selanjutnya dengan pengaplikasian kode Shift F5. Kode Shift F5 ini fungsinya itu untuk mengembalikan halaman yang terakhir kali kita lihat, misalnya seperti ini. Nah, misalnya ini kita meng-close dokumennya pada halaman 5 ini, pada halaman 5. Lalu pada saat kita membuka kembali filenya, kita membuka kembali file. Nah, seperti ini. Apabila kita klik Shift F5, maka dia akan kembali pada halaman yang terakhir kali kita close. Selanjutnya yaitu untuk membuat catatan kaki dengan menggunakan aplikasi. Di sini aku menggunakan aplikasi Mendeley yang udah aku download sebelumnya. Nah, ini aplikasinya. Ini. Nah, selanjutnya setelah itu kita buka terlebih dahulu aplikasi Mendeley ini. Aplikasi Mendeley ini berguna untuk membuat catatan kaki dan juga daftar pustaka pada suatu karya ilmiah. Di sini kita bisa membuat daftar isinya dengan cara otomatis. Nah, pertama aku masukin dulu emailnya. Setelah itu tampilannya seperti ini. Jadi aku udah buat banyak banget di sini daftar pustaka yang aku punya. Untuk sebelum itu kita menghubungkan terlebih dahulu Mendeley-nya dengan Microsoft Word-nya dengan cara mengklik bagian tools pada Mendeley, lalu kalian klik install Microsoft Word-nya. Setelah itu klik OK. Setelah seperti ini tampilannya adalah dia sudah tersambung dengan Microsoft Word-nya. Jadi misalnya untuk itu kita contohin buat catatan kakinya pada suatu dokumen. Seperti ini misalnya. Kita biasanya meletakkan footnote itu berada pada di akhir suatu kalimat. Misalnya kita buat di sini. Biasanya kalau kalian membuat itu dengan cara manual, dengan cara dari reference, lalu kalian klik insert citation seperti ini. Lalu kalian klik nama dari pengarang yang kalian kutip karyanya. Misalnya ini ada, misalnya aja ya, ini langsung kita klik OK, maka akan muncul catatan kakinya seperti ini langsung. Lalu untuk membuat referensinya, misalnya kita buat di sini referensi. Lalu kalian klik insert bibliografi ini, maka daftar pustakanya akan langsung otomatis terbuat dengan format yang kalian pilih di Mendeley. Kalau misalnya kalian nggak mau seperti itu, bisa membuat dengan kode Alt plus huruf M. Kita buat Alt M, maka dia akan langsung muncul tampilan Mendeley seperti ini.
lalu sekali aja kita klik OK. Seperti itu. Oke, baiklah. Itu adalah beberapa dari trik-trik Microsoft Word yang saya ketahui, atau mungkin dari teman-teman sekalian belum ketahui dengan trik-trik tersebut. Saya ucapkan terima kasih untuk yang menonton video ini. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dari video saya mohon maaf. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih.